Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah farmakologi farmasi UII angkatan 2022 kelas D. Untuk yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu farmakologi kami, yaitu Ibu Dr. Apoteker Harba Pramundita S.Pharm MSc, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengupas mengenai topik ketoksikan sianida. Baiklah, untuk yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami ada 7 orang. Yang pertama ada Halimatus Sadia Isfandiari, kemudian saya sendiri, Lira Abdillah, kemudian Jenika Atia Hasna Isfahani, Putri Julia Rolobesi, Rasya Haromah Putri, Intan Aulia Salsabilatul Kolbi, serta Syabira Rizka Ramadan. Untuk kali ini, kami memiliki 3 poin pembahasan utama, di mana yang pertama adalah kita akan mengupas mengenai bagaimana mekanisme ketoksikan dari sianida. Kemudian yang kedua adalah kami akan mengupas mengenai gejala dan tanda-tanda keracunan sianida. Dan yang terakhir adalah mengenai antidot dan bagaimana mekanismenya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut mekanisme sianida. Sianida memiliki afinitas khusus pada ion-ion besi yang ada dalam sitokrom oksidase atau sitokrom sekunder, yang merupakan enzim akhir pada respirasi oksidatif dalam mitokondria. Ketika sitokrom oksidase dihambat oleh sianida, metabolisme aerobik atau metabolisme yang memerlukan oksigen dapat terganggu. Baik, selanjutnya masuk ke dalam gejala keracunan sianida. Keracunan sianida memang bisa berakibat fatal, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tanda dan gejala keracunan sianida biasanya terjadi kurang dari 1 menit setelah terhirup dan beberapa menit setelah konsumsi. Gejala keracunan sianida tergantung pada jumlah yang masuk ke dalam tubuh. Jika dosisnya kecil, gejala yang muncul berupa mual, muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, denyut jantung cepat, sesak nafas, dan tubuh terasa lemah. Sedangkan dalam dosis besar, gejalanya berupa denyut jantung melambat, kejang, tekanan darah rendah, kerusakan pada paru-paru, kehilangan nafas, hingga gagal nafas yang berujung kematian. Selanjutnya tanda-tanda keracunan, yaitu tanda-tanda awalnya seperti muncul rasa cemas, sakit kepala, pusing, mata tidak fokus, dan pupil mata melebar. Saat sel tubuh kekurangan oksigen, tingkat kesadaran akan semakin turun, kejang, dan koma dapat terjadi. Keracunan sianida juga menyebabkan kulit memerah karena oksigen terperangkap dalam darah dan tidak masuk ke sel tubuh. Apabila seseorang sering terpapar racun sianida dalam jumlah kecil, gejalanya akan muncul bertahap. Kondisi ini disebut keracunan sianida kronis. Gejalanya berupa kecemasan, perubahan dalam mengecap rasa, muntah, serta sakit di bagian perut, dada, dan kepala. Berikut adalah jenis-jenis antidot yang dapat digunakan, yaitu hidrosokobalamin hidroklorida, tiosulfat, natrium nitrit, natrium tiosulfat, dan amil nitrit. Untuk mekanisme antidot, yang pertama ada mekanisme antidot amil nitrit dan natrium nitrit. Dengan hemoglobin membentuk metahemoglobin dan mengikat sianida untuk melepaskan ikatannya dengan hemoglobin, atau metahemoglobin tidak membawa oksigen tapi afinitas tinggi dengan sianida. Yang kedua ada mekanisme antidot tiosulfat dan sodium tiosulfat. Itu mempercepat perubahan sianida menjadi zat tiosianat yang tidak beracun yang kemudian akan diekspresikan melalui ginjal. Hidroksokobalamin. Hidroksokobalamin dengan cepat menukar gugus hidroksilnya dengan sianida bebas untuk menghasilkan cyanocobalamin atau vitamin B12 yang tidak beracun dan stabil. Ketika diberikan kepada pasien dengan keracunan sianida, dapat dengan cepat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sistolik dan menurunkan asidemia.
Dalam presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa cyanida bekerja dengan menghambat respirasi oksidatif yang mengakibatkan terganggunya metabolisme aerobik yang memerlukan oksigen. Sedangkan antidot seperti hidroksokobalamin, amil nitrit, natrium nitrit, tiosulfat, dan sodium tiosulfat bekerja melalui mekanisme yang berbeda untuk mengatasi keracunan cyanida. Hidroksokobalamin membentuk senyawa yang tidak beracun, sementara amil nitrit dan natrium nitrit membentuk metahemoglobin untuk menangkap cyanida. Tiosulfat mempercepat penghilangan cyanida melalui pembentukan tiocyanat yang tidak beracun. Antidot untuk keracunan cyanida bekerja dengan menghancurkan atau mengikat cyanida sehingga dapat diekskresikan dari tubuh dan memulihkan fungsi normal metabolisme aerobik. Kombinasi antidot ini dapat meningkatkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengatasi asidemia pada pasien dengan keracunan cyanida. Baik, berikut itu adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai ketoksikan dari cyanida. Kami harap pemaparan kami dapat menambah wawasan kami serta para penonton, serta dapat memberikan manfaat ke depannya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.